kita atau kiat mudah menghafal hadis, kiat mudah menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula bagaimana cara kita untuk mengajarkan hadis, ya, hafalan hadis kepada para santri kita, para santri kita. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sini saudara pendengar juga ya bisa uh, belajar bagaimana menghafal hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya katakan bahwa menghafal hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya tugas para santri, bukan hanya tugas para ustadz, tapi tugas orang yang mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka ya orang yang mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang gemar untuk menghafalkan hadis-hadis beliau. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita belajar insyaallah pada hari ini bagaimana cara menghafal hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Untuk yang pertama, mari kita selalu berusaha menjaga keikhlasan kita. Menjaga keikhlasan kita dalam menghafal hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena menghafal hadis ya dapat bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk menuntut ilmu dan itu adalah ibadah. Oleh karena itu kalau dia termasuk ibadah, maka harus apa? Kita harus benar-benar menjaga hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan hati kita ikhlas sehingga kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, sebelum menghafalkan hadis, maka semangatlah juga untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Semangat untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi tidak langsung kita mulai dari hadis, tapi kita usahakan kita menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Kita menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, dulu kita mulai misalkan dari surat-surat pendek, ya kan? Kemudian juz 30, kemudian kita tambah dengan juz yang lain. Kita semangat untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, walaupun kita katakan tidak harus 30 juz, tetapi setidaknya kita memiliki hafalan yang cukup. Ya, dengan demikian orang yang terbiasa menghafal, maka dia terbiasa untuk murajaah, yaitu mengulang hafalannya. Jika dia sudah terbiasa untuk murajaah dan mengulang hafalannya, kemudian dia memiliki beberapa bagian dari Al-Quran, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memberikan kekuatan dalam menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau ditanya mana kita mulai Al-Quran atau hadis, maka kita katakan Al-Hadis. Al-Quran, maka kita mulai Al-Quran. Kemudian apakah masalah jika kita menghafal hadis juga? Jawabnya tidak. Jawabannya tidak, karena banyak sekali adab-adab di dalam hadis ya yang perlu kita hafalkan, yang perlu kita renungi, dan tidak menjadi masalah jika kita menghafalkan Al-Quran sembari juga kita menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian judul buku ini adalah 100 hadis pilihan, atau dalam buku sebelumnya mudah menghafal 100 hadis. Kita katakan dan di sini punya misi agar bahwa menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dilakukan walaupun bukan orang yang belajar di pondok pesantren, insya Allah. Ya, dan ini sudah saya coba oleh ikhwan ketika saya di Prabu Muli waktu itu. Saya buka majelis untuk menghafal hadis orang-orang umum, dan di antara mereka subhanallah ada yang menghafal dalam 3 bulan, ada yang menghafal dalam setengah tahun, itu 100 hadis. Mereka menyetor 100 hadis. Bahkan ada yang lebih cepat, yang sudah lumayan yang penguasaan bahasa Arabnya, dalam 2 bulan ya dia sudah bisa menyetor 100 hadis. Jadi padahal itu pertemuannya hanya seminggu sekali, dan saya haruskan mereka menghafal minimal
2 hadis setiap menyetor dalam seminggu, dan ternyata alhamdulillah ada yang menyetor 2, ada yang menyetor 7, dan saya batasi menyetornya 14 hadis. Saya batasi menyetornya karena harus antri, saya maksimalkan maksimal kalian menghafal 14 hadis karena harus mengantri dengan yang lain. Dan alhamdulillah ada yang menyetor 2, ada yang menyetor 4, ada yang menyetor 5 dalam seminggu. Jadi kalau memang betul kita ada pembimbing seperti itu, insya Allah juga siapapun bisa insya Allah menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam menghafal itu ditargetkan. Misalkan ditargetkan sehari, misalkan dalam seminggu kita menghafal berapa hadis? Apakah menghafalnya 1 hadis dalam seminggu atau menghafal 2 hadis dalam seminggu? Kalau misalkan kita punya target menghafal 2 hadis dalam seminggu, sedangkan minggu itu jumlahnya 50-an minggu, maka insya Allah dalam 1 tahun bisa mengkhatamkan seluruh hadis tersebut, ya 100 hadis tersebut. Kalau misalkan kita punya target 1 hari 1 hadis dalam 1 minggu, maka insya Allah dalam 2 tahun bisa menyelesaikan 100 hadis. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita memberikan target seperti ini, maka kita usahakan apa? Kalau misalkan dalam seminggu kita tidak hafal 1 hadis, berarti anggap saja itu hutang. Ya, anggap saja itu hutang karena tidak sampai target, berarti pekan yang berikutnya maka harus 2 hadis. Kalau misalkan targetnya 1 hadis, maka pekan depan harus 2 hadis. Jadi mengqadha hadis yang tidak dihafal sebelumnya. Kalau misalkan punya target setiap minggu itu 2 hadis, maka ya kalau dia tidak menghafalkan 2 hadis dalam minggu tersebut, berarti dia berhutang, minggu depannya harus 4 hadis. Demikian seterusnya, sehingga kita insya Allah bisa semangat dalam menghafalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara pendengar yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mulai bagaimana cara menghafal hadis, dan di dalam buku ini kita contohkan hadis yang kedua, hadis yang nomor 2, ya, yaitu hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Ya. Nah, di sini dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'itsu, sesungguhnya aku diutus liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlaq, akhlak yang mulia. Di dalam buku yang ditulis ini, maka di situ terdapat arti dan terjemahan, ya. Contohnya misalkan diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innama bu'itsu, sesungguhnya aku diutus liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Jadi sengaja saya tulis di dalam buku ini menjadi 6 poin, 6 poin atau 6 urutan, 6 angka, sehingga bisa dibagi-bagi. Dibagi-bagi maksudnya apa? Sehingga memudahkan setiap kata diketahui maknanya oleh orang yang menghafalnya. Kalau misalkan kita mengatakan innama bu'itsu, ya, ketika kita menghafalkan innama bu'itsu, ini poin yang pertama atau nomor yang pertama. Nomor yang kedua, sesungguhnya aku diutus. Sesungguhnya aku diutus. Ini menjadi apa? Terjemahan untuk nomor yang sebelumnya. Begitu pula liutammima, untuk menyempurnakan. Nomor 3 adalah liutammima, untuk liutammima itu bahasa Arabnya. Kemudian nomor 4-nya untuk menyempurnakan. Maka rimal akhlak itu nomor yang kelima. Kemudian akhlak yang mulia nomor yang keenam. Jadi kita berusaha, ya, dalam menghafal hadis juga harus paham makna. Jadi banyak orang yang berusaha menghafalkan hadis tapi dia tidak memikirkan makna perkata dari apa yang dia hafal. Tentunya ketika dia berucap ini sangat kurang, ya. Dia harus tahu arti dalam setiap makna yang dia hafalkan. Dengan demikian dia ketika membaca bahasa Arabnya dia juga bisa paham artinya.
Ya, demikian juga dengan anak-anak atau yang menghafal hadis. Ketika dia menghafal potongan-potongan hadis seperti itu, maka dia tahu ya secara tidak langsung mereka pun sudah belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit. Gitu kan. Contohnya liutammimah ya, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, berarti akhlak yang mulia. Mereka pun bisa mengetahui maknanya. Seperti innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Ya, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Maka di sini kalau kita potong-potong innalillah, sesungguhnya Allah memiliki ya tis'atan wa tis'ina asman, 99 nama. Maka potongan-potongan seperti ini ya, potongan-potongan seperti ini bisa apa? Ya, bisa juga memacu kita untuk mempelajari kosakata bahasa Arab. Jadi kalau misalkan pun disebutkan hadis-hadis, maka kita juga bisa secara globalnya, walaupun kita tidak pernah belajar bahasa Arab secara intens, maka kita bisa mengetahui apa yang dikatakan oleh penceramah atau oleh ustadz yang membawakan hadis, maka kita bisa mengetahuinya. Dan tentunya ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, akan lebih bagus ya kalau misalkan yang seperti ini disertai dengan mempelajari bahasa bahasa Arab. Tapi kita katakan ini bukan tujuan dari penulisan buku 100 hadis ini, ya tapi ini untuk membantu ya, untuk membantu juga dalam bahasa bahasa Arab. Kemudian ayo ikhwan, bagaimana kita membaca? Jadi kita tadi hadis yang kita sebutkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, ini kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu innama bu'itsu, kemudian liutammima, kemudian makarimal akhlak. Kemudian apa? Masing-masing diterjemahkan innama bu'itsu, sesungguhnya aku diutus. Kemudian yang kedua, bagian kedua liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Bagaimana cara menghafalnya? Yang pertama, innama bu'itsu, itu usahakan dalam 10 kali kita baca dengan melihat buku atau melihat tulisan innama bu'itsu. Nah, mungkin teman-teman yang ada di Google Meeting ya bisa juga mengikuti innama bu'itsu walaupun tidak usah bersuara. Innama bu'itsu, innama bu'itsu. Nah, ini dibaca sebanyak 10 kali innama bu'itsu, innama bu'itsu. Ulangi sebanyak 10 kali dengan melihat tulisan. Kemudian usahakan ya bisa dengan 10 setelah 10 kali selesai kita membaca dan mencoba menghafalnya, maka kita ulangi dengan 10 kali tanpa melihat buku, tanpa melihat buku tersebut. Jadi kita misalkan pandangan kita kemana, palingkan dari buku. Tapi kalau misalkan masih lupa, silakan ulangi lagi. Kalau misalkan masih lupa, lihat lagi. Innama bu'itsu, innama bu'itsu, innama bu'itsu. Ulangi sebanyak 10 kali. Ulangi sebanyak 10 kali. Nah, kemudian tiba saatnya yang ketiga, tahapan yang ketiga, yaitu memejamkan mata. Benar-benar memejamkan mata dan menghafalnya sebanyak 5 kali. Tujuannya apa? Tujuannya benar-benar tidak melihatnya. Atau misalkan kalau tidak memejamkan maka menutup buku dengan sempurna. Menutup buku dengan sempurna sehingga kita bisa mengucapkan dengan tanpa salah ya sebanyak 5 kali. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke terjemahan bagian yang pertama ini, yaitu sesungguhnya aku diutus. Dan yang pertama sudah hafal tuh, innama bu'itsu. Ya, innama bu'itsu sudah kita baca, 10 kita melihat, 10 melihat buku, 10 berusaha untuk tidak melihat buku, dan 5 benar-benar tidak melihat buku. Benar-benar tidak melihat buku. Berarti sudah dihafalkan yang pertama, innama bu'itsu. Kemudian kita hafalkan terjemahannya. Tentu kalau bahasa Indonesia lebih mudah kita hafalkan dari bahasa Arab. Ya, sesungguhnya aku diutus. Sesungguhnya aku diutus. Sesungguhnya aku diutus. Ini baca 5 kali. Baca 5 kali. Kemudian 5 kali berusaha untuk tidak melihat buku.
Sesungguhnya aku diutus, sesungguhnya aku diutus. Kemudian tiga kali tanpa melihat sama sekali. Jadi di sini rumusnya kalau bahasa Indonesia cukup 5, 5, 3. 5 hafalkan, 5 berusaha tidak melihat, dan 3 kali itu benar-benar tidak melihat buku. Nah, kemudian bagaimana? Apakah kita melanjutkan ke potongan yang berikutnya yaitu li utammima? Jawabannya tidak. Kita gabungkan dulu. Kita gabungkan dulu. Innama bu'itsu, sungguhnya aku diutus. Gabungkan dulu dua poin pertama dan poin kedua. Kita gabungkan ya sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali kita melihat dan 5 kali kita tidak melihatnya. Jadi dengan demikian setelah 5 kali kita tidak melihatnya dan itu benar, ya kita sudah hafal innama bu'itsu, sesungguhnya aku diutus, sesungguhnya aku diutus, innama bu'itsu, sesungguhnya aku diutus, innama bu'itsu, sesungguhnya aku diutus sebanyak 5 kali kita mengulang tanpa melihat, barulah kita menghafal potongan yang berikutnya. Kita menghafal potongan yang berikutnya, yaitu li utammima. Ya, yang nomor 3, li, dan nomor 4 li utammima. Maka kita gunakan lagi cara yang sama, yaitu 10, 10, 5. 10 kita menghafalkan, 10 kita berusaha untuk tidak melihat. Ya, kalau misalkan lupa masa kita melihat. Kemudian 5 kali kita benar-benar tidak melihat tulisan di dalam buku tersebut. Ya, kita sudah tidak melihat sama sekali, baik dengan memejamkan mata atau menutup buku. Kemudian kita artinya liutam mima untuk menyempurnakan, untuk menyempurnakan. Kita lakukan cara yang sama, yaitu 5 kali kita hafalkan, 5 kali berusaha untuk kita tidak melihat. Kalau lupa maka silahkan dilihat. Kemudian 3 kali itu benar-benar tidak kita tidak melihatnya. Jadi sudah, yang pertama adalah kalau bahasa Arabnya 10, 10, 5. Kalau yang bahasa Indonesia 5, 5, 3. Dengan demikian insya Allah kita akan terpacu dengan hitungan-hitungan seperti ini. Kita terpacu juga untuk menghafalnya. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, jangan langsung beralih kepada potongan yang berikutnya, yaitu potongan makarimal akhlak, akhlak yang mulia, sampai kita menyelesaikan nomor 1, 2, 3, 4. Kita gabungkan dulu. Innama bu'itsu, sesungguhnya aku diutus, liutammima, untuk menyempurnakan. Ini baca dulu 5 kali, ya, tanpa melihat buku. Baca 5 kali tanpa melihat buku. Kita gabungkan keempat ini, tanpa melihat buku. Kalau sudah bisa tanpa melihat buku 5 kali, maka barulah beralih kepada nomor 5 dan nomor 6, yaitu makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Akhlak yang makarimal akhlak, gunakan cara yang sama, yaitu 10, 10, 5, 10 melihatnya, berusaha menghafalnya, kemudian 10 lagi, ya setengah-setengah, setengah melihat, setengah tidak, kemudian 5, itu benar-benar tidak melihat buku, kemudian terjemahkan lagi akhlak yang mulia dengan menggunakan 5, 5, 3, 5 menghafalnya, 5 berusaha untuk tidak melihat buku, dan 3 benar-benar tidak melihat buku. Jadi dengan demikian ayo ikhwan, kita setelah hafal 5 dan 6 baru kita gabungkan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita gabungkan, ya minimal kita baca sebanyak 5 kali tanpa melihatnya. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi sini, innama bu'itsu, sesungguhnya aku diutus, liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Kita ulangi 5 kali, 5 kali. Dan sebenarnya ayo ikhwan, dan yang paling bagus yang kita ulang adalah sebanyak 20 kali tanpa melihat. 20 kali tanpa melihat ini untuk memasukkan hafalan kita ke dalam alam bawah sadar kita. Kita berusaha memasukkannya ke dalam hafalan bawah sadar. Ya, contohnya misalkan kan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu kan nggak perlu murojaah, itu sudah bisa kita. Kenapa? Karena hafalannya sudah masuk ke alam bawah sadar kita. Qul huwallahu ahad juga demikian. Ya, qul huwallahu ahad juga demikian. Itu sudah masuk ke dalam
bawah sadar. Jadi itu dengan banyak murojaah, dengan banyak mengulangnya. Jadi kalau misalkan kita bisa menghafal insya Allah 20 kali, ya kita ulang tanpa melihat, innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus, liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Kita ulangi terus sampai 20 kali, insya Allah hafalan tersebut akan terus menempel di benak kita, dan ilmu tersebut, hadis tersebut bisa kita bawa kemana-mana. Teman-teman di Google Meeting, apa ada yang tadinya belum hafal hadis ini, apa sudah ada yang hafal? Silahkan tolong di chat, ya, yang hafal dengan mendengar perkataan saya tadi ini saja. Apa ada, silahkan ditulis di chatting ya. Kemudian begitu pula pemirsa Roja Darussalam. Jadi seperti itu. Jadi buku-buku buku yang hadis-hadis yang tercantum dalam buku 100 hadis pilihan pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya ini bisa didapatkan PDF-nya atau e-book-nya di channel Telegram, ya, channel Telegram Pustaka Miftahul Khair, Pustaka Miftahul Khair. Silahkan kalau misalkan punya Telegram di HP sejenis Android, ya, smartphone, itu bisa mendownload di sana di channel Pustaka Miftahul Khair. Pustaka Miftahul Khair, nanti situ ada buku, ya, terbitan yang kedua sebenarnya dari terbitan Miftahul Khair ini, dan itu dibagi, disebar secara gratis dalam bentuk e-book. Ya, silahkan. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita mengajar, ya, dan menghafalkan hadis kepada peserta didik, kepada anak-anak kecil. Nah, di sini sebenarnya menghafalkan hadis condong kepada anak-anak yang SD seperti itu, ya. Terutama yang agak sulit gerakannya diatur, anak kelas 1, 2, 3, ini banyak gerak. Tentunya pengajarannya tidak seperti pengajaran orang dewasa. Kalau orang dewasa SMA, ya, anak-anak SMA, anak-anak SMP yang sudah balik, itu sangat mudah, tinggal disuruh maka mereka akan berusaha untuk menghafalnya. Tapi kalau misalkan masih anak-anak, maka tentu harus ada cara tersendiri, ya, dan sebenarnya cara ini juga bisa digunakan dengan cara yang berbeda oleh para pengajar, tapi ini yang saya sebutkan di sini adalah berdasarkan pengalaman mengajar saya kepada anak-anak, ya. Taib, Masya Allah. Di sini, ya, ada dari Bu Suarti, ya. Jahit, memang kata beliau, saya pernah menghafal Ustadz saat mengajarkan di sini di Sekolah Dasar Islam. Cuma saya sudah lupa perawinya. Ya, memang di sini target buku ini bukan menghafalkan perawinya, ya. Dan untuk penuntut ilmu tahap awal itu juga tidak terlalu dibutuhkan. Ya, kita katakan tidak terlalu dibutuhkan. Yang paling dibutuhkan untuk penuntut ilmu tahap awal adalah matan, menghafalkan matan atau isi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nanti kalau misalkan belajar lebih tinggi lagi masalah kenapa perlu menyebutkan perawi sahabatnya, kemudian kenapa disebutkan riwayat Bukhari misalkan dan Muslim atau riwayat Ibnu Majah, nanti itu untuk sebenarnya penelitian bagi yang meneliti hadis, maka itu sangat dibutuhkan. Contohnya ini hadis siapa? Hadis Abu Hurairah, maka akan dicari di buku-buku yang mengumpulkan riwayat, atau misalkan dicari di Musnad Abi Hurairah, maksudnya kumpulan hadis Abu Hurairah dicari di sana. Kemudian misalkan begitu pula disebutkan misalkan riwayat Bukhari dan Muslim, maka cara mencarinya adalah di dalam Sahih Bukhari, kemudian di dalam Sahih Muslim. Maka itu dibutuhkan untuk tingkat lanjut, ya, sebenarnya bagi untuk mencari hadis dengan mudah di buku-buku hadis. Tapi kalau misalkan untuk pemula, maka itu tidak banyak digunakan, ya, tidak terlalu banyak digunakan. Justru, ya, kalau kita sudah paham hadis tersebut sahih misalkan, kemudian kita ingin sampaikan, maka yang paling penting adalah menyampaikan matan atau isi dari hadis tersebut.
matan atau isi dari hadis tersebut. Baik. Nah, bagaimana cara menghafalkan hadis ke peserta didik? Yang pertama sama, yaitu kita harus berusaha menjaga keikhlasan kita ya. Kita harus berusaha menjaga keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebenarnya misalkan menjadi para pendidik, kita punya murid yang kita ajarkan itu adalah suatu kenikmatan. Kenapa? Kalau kita harapkan dianya nanti juga bisa menjadi pendidik, meneruskan ilmunya kepada yang lain, kemudian terus ada cucung cicit dalam keilmuan, Masya Allah, terus menerus sampai seperti dzurriyyat, seperti anak keturunan yang bukan anak kita, tapi maksudnya apa? Anak keturunan di dalam transfer ilmu, dalam menyalurkan ilmu. Jadi ayyuhal ikhwan rahimani rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian selanjutnya untuk menghafalkan hadis ya, maka kita juga perlu ya, kita juga sangat perlu artinya uh, menghafalkan Al-Qur'an kepada anak-anak didik kita ya. Karena apa? Karena ini yang paling utama, Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah paling paling utama. Kalau mereka sudah terbiasa juga menghafalkan ayat Al-Qur'an, maka insya Allah yang lainnya lebih mudah untuk dihafalkan. Dan ini terbukti. Kemudian bahkan anak-anak yang dulu disebut anak eksak gitu ya, anak eksak yang kemudian dia rutin menghafal Al-Quran, ya, kemudian dia menghafalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu kenyataannya lebih mudah. Biasanya kalau anak-anak eksak ini malas untuk menghafal, dia lebih ke pemahaman, kemudian menghitung dan sebagainya. Kalau disuruh menghafal, alah menghafal katanya. Tidak. Tapi ketika sudah menghafalkan Al-Quran, maka hafalan itu juga akan menjadi semakin semakin mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya manusia ini punya banyak potensi ya, tidak hanya memahami tapi juga bisa menghafal. Tidak hanya bisa memahami tapi juga bisa menghafal. Nah, kemudian selanjutnya ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya kita katakan untuk mengajarkan hadis maka yang mengajar itu harus hafal terlebih dahulu. Hafal terlebih dahulu baru mengajarkan kepada yang lain. Jadi dia hafalkan dulu. Terjemahannya juga dia hafalkan baru diajarkan kepada murid-muridnya. Dengan demikian Insya Allah ya kalau dia hafal maka akan mudah juga untuk menghafalkan kepada yang lain. Begitu pula cabang ilmu yang lain. Dalam ungkapan bahasa Arab, faqidus syai' la yu'tih. Orang yang tidak memiliki tidak bisa memberikan. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberikan. Jadi dia tidak bisa memberikan sesuatu tersebut. Ya kita mau kasihkan uang, kita tidak punya uang. Begitu pula ilmu. Kita mau memberikan ilmu tapi kita tidak punya ilmu. Nah, ini kita harus belajar dulu, kita harus kejar dulu apa yang menjadi target untuk dihafal, maka kita berusaha untuk menghafalkannya terlebih dahulu. Nah, kemudian ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang keempat, kiat yang keempat, sebagai pendidik atau guru ya, tentu akan mendapatkan murid-murid yang kecerdasannya berbeda-beda. Kecerdasannya berbeda-beda. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan murid-murid yang cerdas, ya alhamdulillah. Tapi kan kenyataannya tidak semua murid mudah menghafal, tidak semuanya murid mudah paham. Oleh karena itu di sini kita harus ekstra sabar, memiliki kesabaran yang ekstra, sehingga insya Allah kalau misalkan dalam satu pertemuan sebagian murid belum menghafalnya, maka insya Allah di pertemuan kedua, pertemuan ketiga itu mereka bisa menghafalnya. Dan berdasarkan pengalaman ya, ketika kita rutin murajaah, mengulang-ulang hafalan hadis, pertemuan pertama memang anak-anak belum hafal. Pertemuan kedua mulai mereka menghafal. Nah, rata-rata di pertemuan ketiga mereka sudah hafal hadis yang kita
kita ajarkan pada pertemuan pertama. Kalau misalkan terus kita ulang-ulangi, ya kita ulang-ulangi. Karena memang setiap orang untuk memasukkan ke dalam hafalan bawah sadar dia itu berbeda-beda, berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang cepat, ada yang lambat. Seperti itu. Kalau yang lambat maka kita harus bisa bersabar dan terus bersabar untuk mengulang, mengulang dan mengulang. Kemudian ya ikhwan, untuk anak-anak di usia kelas 1, 2, 3 SD ya, maka itu mengajarkan hadisnya itu perlu ditalqin ya. Mengajarkan hadisnya itu perlu ditalqin atau didikte ya. Jadi harus kita diktekan. Kenapa? Karena huruf-huruf juga mereka kebanyakan masih belum paham ya kan. Kalaupun baca mereka juga masih banyak salah, kecuali yang memang luar biasa, yang memang sudah bisa ngaji sebelumnya. Tapi rata-rata anak kan tidak seperti itu. Ketika masuk kelas 1, 2 SD, maka ya rata-rata belum pandai membaca Al-Quran. Jadi kita harus bimbing. Kita harus bimbing, kita sebutkan dengan benar lafaznya sehingga mereka menirunya. Ya, mereka menirunya. Nah, kita lihat di sini ya ikhwan, sama seperti tadi hadis yang nomor 2 dalam buku ini. Kita contohkan lagi, innama bu'itsu liutammim makarimal akhlak, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, kita lihat di sini, untuk pertama kali kita tulis di papan tulis ya, atau kalau misalkan lebih canggihnya pakai laptop gitu, kita tampilkan lewat proyektor. Tapi kalau misalkan tidak, maka kita tulis ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita seperti tadi hafal yang pertama ya, kita buat bahasa Arabnya, begitu pula terjemahannya. Innama bu'itsu. Kita tulis nomor 1, innama bu'itsu. Kemudian yang nomor 2, terjemahannya, sesungguhnya aku diutus. Nomor 3, liutammima. Nomor 4, untuk menyempurnakan. Nomor 5, makarimal akhlak. Ya, nomor 6, akhlak yang mulia. Kita tulis di papan tulis dengan huruf yang dilihat oleh apa namanya, para murid yang paling belakang. Jadi mereka juga bisa membaca dengan jelas. Ya. Nah, di sini ayo ikhwan, bagaimana kita mulai ya mengajarkannya. Yang pertama, kita keraskan suara kita ya sampai kita yakin bahwa pelafazan mereka itu sudah benar. Ketika mengucapkan innama bu'itsu, itu harus lafaznya benar. Mereka panjang pendeknya juga benar. Innama bu'itsu ya. Bagaimana lafaznya itu benar? Liutammima. Liutammima. Itu lafaznya benar. Maka rimal akhlak, akhlak yang mulia. Nah, jika sudah benar, maka kita katakan kita mengajak mereka untuk berteriak. Kita ajak untuk mereka untuk berteriak menghafalkan hadis. Ya, contohnya misalkan yang nomor pertama, innama bu'itsu. Ya, maka kita katakan seperti ini, kalian hanya punya kesempatan 5 kali untuk menghafal. Selanjutnya kalian harus memejamkan mata. Jadi kita bilang seperti itu. Nanti kalian hanya punya kesempatan 5 kali. Yang pertama, ayo. 1, 2, 3. Nah, ini agar mereka serempak membacanya. Kemudian mereka membaca innama bu'itsu ya. 1, 2, 3. Innama bu'itsu ya. 1, 2, 3. Innama bu'itsu. 1, 2, 3. Innama bu'itsu. Nah, ketika kalian kelima, katakan ini kesempatan terakhir kalian harus hafal. Nomor 1. Maka kita katakan 1, 2, 3. Innama bu'itsu. Nah, setelah itu, ya tentu sudah 5 itu sudah sangat lumayan karena diucapkan dengan bersama-sama dan juga didengarkan bersama. Kemudian ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, mulailah saatnya mereka pejamkan mata mereka. Kita minta mereka untuk memejamkan mata. Sekarang kalian sudah, kesempatan kalian habis, maka kita pejamkan mata. Ya, 1, 2, 3. Maka mereka menyebutkan innama bu'itsu, innama bu'itsu, innama bu'itsu. Ya, 5 kali innama bu'itsu. Ya. Kemudian
maka diulangi lagi 3 kali sampai benar-benar mereka itu ya tidak melihat sama sekali apa yang ada di papan tulis. Dengan demikian, poin yang pertama insya Allah sudah mereka hafalkan. Ya. Yang sebenarnya pada intinya, ayol ikhwan, ayol akhwat, ya untuk para guru atau para penghafal yang menghafalkan hadis, intinya bagaimana setiap hadis ini ya bisa diulangi dalam satu majelis tanpa melihat sebanyak 20 kali. Sebanyak 20 kali. Nah, kalau sudah 20 kali, insya Allah itu bisa memasukkan ke dalam hafalan bawah sadar, insya Allah. Nah, cuma kita perlu kreatif ya, perlu kreatif bagaimana membuat anak itu tidak bosan, mau menghafal dan tidak bosan. Ya. Kemudian poin yang kedua, poin yang ketiga, empat, lima, enam sama seperti yang cara menghafalkan sebelumnya, yaitu apa? Kita nomor satu, nomor dua. Kemudian kita gabungkan satu dan dua. Kemudian nomor tiga dan empat. Kemudian kita gabungkan tiga dan empat. Kemudian kita gabungkan satu, dua, tiga, empat. Itu kita gabungkan. Nah, setelah sudah diulangi sampai hafal, maka kita masuk ke poin lima dan enam. 5 hafalkan, 6 hafalkan, gabungkan 5 dan 6. Baru kita masuk ke satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dengan demikian, alhamdulillah ya anak-anak bisa menghafalkan satu hadis matan, satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu di dalam majelis anak-anak itu suka bermain ya. Anak-anak itu suka bermain. Jadi kalau misalkan kita mengajar anak-anak kecil, maka mereka itu kalau dibilang belajar, nggak mau saya belajar katanya. Tapi ya sudah kita main, kita bermain, misalkan seperti itu. Atau kita ada kuis, ada perlombaan. Kita mau bagi-bagi hadiah nih, misalkan seperti itu. Atau misalkan siapa yang mau tampil di depan kelas. Maka seperti ini akan memancing eh, anak-anak untuk apa? Untuk ya tidak seperti suasana seperti orang dewasa belajar gitu yang cukup membosankan karena memang jiwa mereka adalah selalu ingin bergerak, ingin bermain. Nah, itu bisa kita adakan permainan-permainan untuk memurojah. Yang pada intinya target seorang guru kita targetkan bisa terulangi hadis tersebut dengan berbagai macam cara sampai 20 kali mengulang dan mereka tidak sengaja atau mereka itu terhanyut ya, kita katakan terhanyut di dalam mengulang hafalan hadis. Nah, contohnya ada cara pertama yang biasa saya gunakan dulu, yaitu kita buat kuis atau perlombaan. Jadi di kelas itu dibagi 3 kelompok atau 4 kelompok, kemudian kita lomba siapa ya yang hafalannya paling tinggi nilainya, yang sedikit serempak kemudian semuanya hafal maka mendapatkan eh, nilai yang paling tinggi. Ketika kita suruh kelompok yang pertama misalkan untuk membaca hadis tersebut maju ke depan ya, maka atau misalkan yang kita kelompokkan seperti itu, yang mereka tentu mengulanginya gitu kan. Kita butuh satu, kita kan bertanya kepada mereka satu hadis. Tapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Tujuannya agar mereka mau mengulangi hafalannya. Jadi ketika ayo baca innama bu'istu sama-sama baca liutamima. Sungguhnya aku diutus liutamima untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Nah, di sini sudah kalian belum padahal cukup satu kali kan, kalau misalkan mereka tampilkan cukup membaca satu kali, cuma usahakan kalian belum serempak atau kalian belum ini, kalian cari alasan sehingga mereka mau mengulang 2 sampai 3 kali. Ini tujuannya apa? Tidak hanya ini tujuannya agar mereka menyebut tidak hanya didengar oleh mereka yang berbicara yang berteriak, tapi didengar juga oleh kawan-kawannya yang ada di kelas, sehingga ini kalau terulang di telinga ya maka itu mudah-mudahan dengan lebih dari 20 kali perulangan itu bisa masuk ke dalam otak bawah sadar mereka, yaitu hafalan bawah sadar mereka. Kemudian begitu pula kelompok kedua, kelompok ketiga, atau misalkan muridnya banyak, kelompok yang keempat, kita ulangi ya. Jadi kita ulangi, kita cari alasan agar mereka ketika maju kelompok kedua, kita cari alasan, kamu main-main, harus ulang, misalkan seperti itu.
tidak serempak, harus diulang. Nah, setelah itu maka kita beri penilaian masing-masing kelompok. Nah, maka seperti ini akan memacu mereka seperti bermain gitu ya, seperti bermain dan ada penilaian, dan ini lebih membuat mereka bahagia karena tidak seperti belajar. Intinya seperti itu, tidak seperti belajar, tapi mereka bisa menikmati hafalan hadis tersebut. Kemudian juga bisa digunakan tampil di depan kelas. Ada sebagian misalkan kita memberikan penghargaan bagi yang mau menghafal, ya, kita minta misalkan beberapa orang yang untuk maju ke depan kelas, ya, misalkan 5 orang, kemudian mereka menghafal secara bersama. Nah, kemudian kita pilih lagi 5 orang, kita minta mereka untuk menghafal, menyebutkan hafalan mereka di depan kelas. Ini juga tujuannya agar didengar oleh teman-teman yang lain, sehingga mereka bisa terulang sampai 20 kali lebih, ya 20 atau lebih dari hafalan mereka. Karena itu memang petunjuk dari para ulama yang menghafal Al-Quran, ya usahakan seperti Syekh Jibrin mengatakan, kalau mau menghafal Quran, ya tidak perlu banyak dulu, yang paling penting adalah murojaahnya. Contohnya setelah subuh 20 kali tanpa melihat Al-Quran, 20 setelah asar 20 kali tanpa melihat Al-Quran walaupun sedikit ayatnya yang dibaca. Kemudian setelah isya juga gitu 20 kali tanpa melihat Al-Quran. Jadi dalam sehari beliau katakan 60 kali, maka ini uh, bisa menguatkan hafalan seseorang insya Allah. Nah, ini kita lakukan juga di dalam kelas, kita usahakan bisa mengulangi mereka 20 kali atau lebih tanpa mereka merasa bosan. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa memberikan penghargaan atau hadiah bagi yang bisa menghafalnya, dan ini banyak dilakukan oleh para guru. Jadi bagaimana sekarang target kita, ya angka 20. Nah, ini yang penting, ini angka 20 ini yang kalau misalkan para pendidik diusahakan bagaimana mereka agar tidak bosan untuk bisa mencapai murojaah sebanyak 20 kali dalam satu pertemuan. Allahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan bagi yang ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, maka silakan bisa bertanya, ya. Silakan bisa bertanya. Silakan teman-teman di Google Meeting, ya, Rumah Quran Malang, silakan kalau ada yang ditanyakan. Baik, sembari menunggu jika ada pertanyaan yang masuk, begitu pula saudara pendengar di Radio Roja Darussalam, ya, Radio Roja Darussalam, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan jika juga ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk saat ini benar-benar, ya, kalau misalkan kita bukan di lembaga pendidikan Islami, kita misalkan keluar, ya, kita keluar, tidak di pondok pesantren, maka subhanallah itu kita akan terbuka mata kita akan keterbelakangan para orang kaum muslimin terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar-benar banyak orang yang bahkan meragukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Sampai ada yang mengatakan, apa apa benar, ya? Apa benar itu hadis perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal dia kan dikatakan oleh para ulama dia adalah hadis yang sahih. Dia adalah hadis yang sahih, hadis yang hasan. Dia mengatakan seperti itu, perkataan-perkataan yang menghina atau melemahkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan, ayo ikhwan, tidak. Ya, kita ahli sunnah wal jamaah tentu punya prinsip. Insya Allah kalau ingin selamat, maka kita harus mengikuti Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum syai'aini
saya meninggalkan kepada kalian berdua syai'ain, dua hal, eh, lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat, ya, tidak akan tersesat ketika berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah, sunnati, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnahku, itu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, misalkan di sini ada pertanyaan, misalkan kita membantu mengulang hafalan anak 20 kali dengan cara bermain dan bergerak secara outdoor, apakah diperbolehkan? Misalkan sambil loncat, sambil berlari. Allah alam bisawab, ya. Eh, baik. Yang pertama, untuk dunia anak, kita harus paham bahwa dia berbeda ya dengan dunia orang yang sudah dewasa, yang sudah balik. Ya, kalau yang sudah balik, memang kita harus memperhatikan adab di dalam meriwayatkan dan mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama, ya, ketika ada yang pertama Imam Malik ketika meriwayatkan hadis, beliau memakai, ya, ajmalus thiyab, pakaian yang terbaik, wa ajmalun ni'al, ya, sandal yang paling bagus, sandal yang paling bagus. Nah, seperti itu. Jadi ini adab dalam berpakaian. Begitu pula adab dalam majelis, tidak boleh ada yang bergerak, tidak ada yang boleh bermain-main seperti itu. Nah, ini ketika mengajarkan kepada orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah pantas, dia itu apa? Mengagungkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Imam Malik ketika ditanya, kenapa engkau pakaian seperti ini, waqiru hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin mengagungkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini prinsip yang pertama. Ini prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalkan anak-anak, ya, diajak bermain seperti itu, kalau sampai berlari-lari, Allah alam bisawab, ya sebaiknya jangan. Ya sebaiknya jangan, karena kita ingin mentaukir atau memuliakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ingin mentaukir atau memuliakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalkan ya gerakannya cuma berjalan seperti itu, ya, ya hanya berjalan kemudian sambil membacakan hadis, ya, di sini masih ada taukir, ada pemuliaan terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak katakan tidak menjadi masalah, tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalkan sampai bermain bola gitu, ya, kalau loncat-loncat, maka kita katakan sebaiknya dihindari saat-saat bermain yang seperti itu untuk menghafalkan atau murajaah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab. Silakan, silakan pemirsa Roja, kalau ada pendengar Roja, kalau misalkan ada yang ingin disampaikan. Baik. Kalau tidak ada, saya rasa cukup pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita pertemuan kita ini juga, dan ini kita katakan inilah mukadimah yang ketiga, dan insyaallah pada pertemuan depan kita sudah masuk ke hadis yang pertama, dan kita usahakan bisa ya setidaknya mengambil 3 hadis dalam setiap pertemuan atau 4 hadis, ya, dengan demikian kita bisa memahami makna-makna ringkas dalam hadis tersebut, kemudian juga kita bisa berusaha untuk menghafalkannya, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah mengamalkan dan juga mendakwahkan hadis tersebut. Allah alam bisawab. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Saya ucapkan terima kasih kepada tim media di Kunci Kebaikan TV, kemudian juga di tim media Roja Darussalam Palembang, dan juga Kutab Rumah Quran di Malang. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.